Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peternak dimanapun Anda berada, ketemu lagi, jumpa lagi dengan Lono Channel Diso, channel peternak tradisional dan sederhana. Salam ternak, salam ngarit. Semoga kalian baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun. Oke teman-teman, dulur-dulur, kali ini pagi ini saya habis ngasih sarapan ke kambing saya ya teman-teman. Dan pagi ini saya tadi ya sambil ngasih pakan itu menemukan kambing indukan ini ya, tengah ya teman-teman. Ini terkena penyakit gatal teman-teman. Sebenarnya dari kemarin ya kelihatannya sudah agak lama, tapi saya kurang begitu paham dan kurang begitu teliti ya, karena dari penglihatan cuma tidak benar-benar diperhatikan itu kambingnya itu tidak kelihatan kalau terkena sakit gatal ya teman-teman, entah itu koreng entah itu apa ya, yang penting kelihatannya itu gatal ya teman-teman, karena sering digaruk-garukan di kayu kandang ya. Dan tadi karena saya melihat kambing ini menggarukkan kepalanya di kandang, saya baru tahu kalau kambing ini lagi terkena gatal-gatal ya teman. Jadi untuk penyakit gatal-gatal itu harus segera kita beri pengobatan ya teman-teman, karena nanti kalau tidak akan menjalar lebih lebar lagi dan ditakutkan nanti akan menjalar ke kambing yang lain ya teman-teman, atau istilah Jawanya itu nulari ya teman-teman. Karena nanti kalau kambing ini menggarukkan di kayu dan si kambing yang lain itu juga menggarukkan di tempat yang kambing ini garuk-garuk, kan nanti ditakutkan nanti ketularan ya gatal-gatalnya teman-teman. Jadi untuk penyakit gatal-gatal kalau bisa, kalau kita mengetahui walaupun sekecil apapun ya, itu kita harus obati ya teman-teman, karena nanti tidak merembet melebar ya. Dan karena kambing indukan ini lagi bunting ya teman-teman, karena lagi bunting kan tidak, menurut saya pribadi ya, kalau disuntik untuk pengobatan gatal-gatal ini kan ditakutkan nanti akan berdampak pada janinnya ya teman-teman ya. Jadi untuk pengobatannya itu kita beri pengobatan dulu yang ada atau yang cepat atau secepat mungkin ya. Untuk pengobatannya itu yang sederhana saja, yang ada di rumah kita saja ya teman-teman. Kalau kita belum mempunyai obatnya dan kita takut untuk menyuntik kambing ini karena kambing ini lagi bunting ya, ini sekitar buntingnya itu 2 bulan ya, nanti kita beri pengobatan yang sederhana, yang murah, bahkan mungkin tidak mengeluarkan dana untuk pengobatan itu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk penyakit gatal-gatal yang ada di kambing ini benar-benar tidak kelihatan ya teman-teman, kalau kita atau kalau saya itu tidak teliti, karena ada di balik telinga ya teman-teman ya. Ini saja karena saya mengetahuinya itu karena kambing ini garuk-garuk, jadi pas di pangkal telinga, jadi ketutup telinga ya teman, itu ya teman-teman ya. Tuh di bawah itu ya ada merah-merah itu ya teman-teman ya. Tuh kita perhatikan lagi ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman ya. Tuh. Jadi di pangkal dalam dari telinga si kambing ini ada merah-merah. Jadi kelihatannya gatal ya. Tuh ya teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Itu kelihatan merah-merah. Kemudian yang di samping ini ada juga, tadi sudah kelihatan ya. Kalau tadi di sebelah kanan atau di kuping kanan dalam itu ada satu titik ya, satu titik merah. Kemudian di telinga kiri ini ada 2 titik merah ya. Itu kelihatannya gatal ya teman-teman, kita harus segera obati ya. Dan untuk pengobatan sederhana kali ini yang sangat sederhana, kemudian karena
mungkin di persediaan kita itu tidak ada obat-obatan ya, untuk karena peternak tradisional, peternak sederhana itu kan belum tentu ya menyediakan obat-obat gatal untuk kambingnya. Kemudian apalagi untuk menyuntik ya itu jarang, itu biasanya hanya menggunakan obat tradisional. Dan kali ini saya hanya menggunakan oli ya teman-teman. Biasanya saya menggunakan oli bekas, nanti saya akan mencari oli bekasnya dulu, nanti kalau ada saya akan mengobati kambing ini dengan oli bekas. Nanti kalau tidak ada oli bekas juga saya akan menggunakan oli yang masih baru ya teman-teman. Oli masih baru juga bisa ya teman-teman, tapi kalau menurut saya pribadi lebih bagus menggunakan oli yang sudah bekas ya, yang sudah hitam itu. Tapi nanti kalau tidak ada saya akan menggunakan oli yang masih baru ya teman-teman. Nanti saya akan menggunakan oli diesel ya. Oke teman-teman, kita tengok dulu ya persediaan oli bekasnya. Ternyata ini kelihatannya masih ada ya, masih ada sedikit, nanti bisa dipakai ya untuk oli bekasnya. Karena kalau menurut saya lebih efektif atau lebih manjur itu menggunakan oli yang sudah bekas seperti ini ya teman-teman ya. Kita tuangkan di tutupnya saja ya sedikit, nanti kita oles-oleskan pakai kain ya, kain yang bersih. Nanti kita ikatkan di kayu, nanti kita untuk mengoles-olesi luka ataupun gatal-gatal pada pangkal telinga si kambing ini ya teman-teman ya. Kita pastikan lagi ya teman-teman untuk lukanya ya. Ini kambingnya agak begitu rewel ya, ini susah untuk dilihat. Coba nanti saya dekatkan agar lukanya bisa sedikit kelihatan ya teman-teman. Jadi ada luka beberapa titik merah ya, itu kelihatannya gatal sekali karena saya sering melihat kambing ini menggaruk-garukkannya di kayu seperti itu ya teman-teman ya. Ini saya menggunakan flash HP ya teman-teman, karena untuk sore ini mendung, sudah agak gelap, jadi saya menggunakan flash HP atau lampu HP. Kita lanjutkan untuk pengobatannya ya teman-teman ya. Ini oli bekasnya, dan ini pakai kain yang sudah saya ikatkan di kayu ya. Kita oles-oleskan langsung ya teman-teman ya. Ini ya, kita oleskan. Ini kalau sudah pas di lukanya ini diam saja, tapi kalau masih belum pas di lukanya itu masih gerak-gerak ya, itu gatal. Jadi kalau pas dikasih oli dan kain itu kelihatannya enak, jadi diem. Jadi untuk pengobatan gatal-gatal di kambing, kalau saya seperti itu ya teman-teman, yang tidak mengeluarkan dana untuk pengobatan sederhana, yang mungkin kita mendapatkan bahan atau obat itu banyak ataupun tersedia mungkin di rumah kita ya teman-teman. Jadi mengobati kambing yang gatal ataupun sakit apa itu tidak harus kita mengeluarkan dana atau kita harus membeli obat, itu tidak ya. Yang penting kita mengobati kambing secepat mungkin agar kambing itu sakitnya atau gatal-gatalnya itu tidak menjalar atau tidak semakin lebar ya teman-teman. Jadi kita harus secepat mungkin mengobatinya. Oke, jadi itu ya teman-teman sharing saya tentang mengobati kambing yang terkena penyakit gatal-gatal ya. Mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya, terutama teman-teman yang kambingnya lagi kena gatal-gatal dan teman-teman bingung mau diobati pakai apa.
mungkin dengan oli bekas bisa jadi alternatif ya untuk mengobati kambing-kambing kita. Mungkin itu dulu, jumpa lagi, ketemu lagi dengan konten-konten saya berikutnya, video saya berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit.